Shalom. Hari ini adalah kesempatan yang istimewa karena beberapa hari lagi adalah tanggal 31 Oktober ya, sehingga hari ini bisa menjadi hari yang kita gunakan mengingat hari reformasi ya. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan hal itu kita akan memperhatikan kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 12 ya. Kitab Raja-Raja. Tetapi kita memperhatikan terlebih dahulu ayat 1 sampai 4 ya. Kita membaca bersama 4 ayat ini. Mari. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Terakhir, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Tahun 1521 terjadi peristiwa ini. Ya, ini adalah 4 tahun setelah tahun 1517 di mana Martin Luther memaku 95 tesis di pintu gerbang Wittenberg ya. Dia paku. Dan sebenarnya itu urusan internal antara Luther dengan pimpinan gereja pada waktu itu. Tetapi dengan adanya mesin cetak, ada orang yang tahu ini, wah ini kontroversial ini bisa gempar ini. Dia ambil itu, dia reproduksi, dia perbanyak dengan mesin cetak, teknologi tercanggih pada waktu itu. Dan terjadilah perluasan informasi yang serentak ke seluruh Jerman, bahkan keluar Jerman. Hebohlah gereja pada waktu itu. Nah, sehingga responnya menjadi kuat sekali. Martin Luther dipanggil dan 1521 ini ya disidang. Nah, saudara, ini adalah peristiwa yang kita sudah tahu banyak bagaimana kisah selanjutnya. Martin Luther harus menetapkan hati untuk terus berpijak pada firman Tuhan supaya tidak digoncangkan dengan provokasi dari pihak gereja pada waktu itu. Saya sangat menyarankan Anda menyaksikan film ini. Ini film yang menarik, yang memaparkan situasi pada waktu itu. Jadi digarap dengan teliti, dengan pertimbangan sejarah yang baik, menjadi inspirasi bagi kita. Nah, saudara, tanpa reformasi Martin Luther, kita tidak bisa membayangkan bagaimana perkembangan gereja. Bukan hanya perkembangan gereja, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan masyarakat, perkembangan politik, perkembangan hukum, perkembangan ekonomi. Loh, Pak kok jadi kemana-mana? Memang, gara-gara reformasi, dampaknya memang hebat sekali. Nah, saudara, hari ini kita berbicara tentang reformasi dua sisi yang dilakukan oleh Hizkia. Dan kita akan belajar bagaimana melalui karya Hizkia sebagai raja, kita akan mendapat pengertian tentang dampak apa yang dilakukan. Nah, saudara, itu sebabnya saya akan mengajak kita memikirkan dua karya dari Hizkia yang membuat kita sadar tentang reformasi yang dilakukan oleh Hizkia. Nah, dua karya penting ini akan kita pelajari satu persatu. Mari kita lihat karya yang pertama. Ini terdapat di dalam ayat 4. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala. Di dalam terjemahan baru ditulis semacam ini. Dia menyingkirkan tempat-tempat pemujaan, meremukkan tugu-tugu, dan menebang tiang-tiang berhala. Nah, ini adalah karya atau tindakan Hizkia pertama. Hizkia menyingkirkan pemujaan berhala. Nah, saudara,
kita sendiri waktu membaca teks ini menjadi pikir-pikir, kayaknya Daud dulu seorang yang baik. Lalu kenapa jadinya seorang raja harus memikirkan berhala? Apa yang terjadi di Israel? Itu sebabnya saya ingin menunjukkan sekilas pada kita semua ya. Sejarah sebelum Masehi, lalu kita mencoba mengerti apa yang berlangsung di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Di situ disebutkan banyak kerajaan, banyak raja, banyak peristiwa. Kadang-kadang kita kebingungan dan mengerti sebenarnya ini peristiwa apa yang berlangsung. Mari kita lihat ya. Nah bayangkan ini adalah bentangan waktu. Saya ambil ini adalah 2000 sebelum Masehi dan ini 1000 sebelum Masehi. Nah 2000 tahun lebih sebelum Masehi itu ada tokoh yang sebenarnya tidak terkenal, tapi kemudian menjadi terkenal gara-gara menampakkan diri. Namanya Abraham. Ya. Nah peristiwa ini tidak pernah dilihat oleh anak cucu, tetapi kemudian Musa mendapat pengertian dari Roh Kudus apa yang terjadi di masa lalu dan dia menuliskan fakta sejarah. Melalui Abraham, dia memiliki keturunan Ishak dan memiliki cucu Yakub. Ini adalah 3 orang yang hidup sampai hari ini. Loh, maksudnya? Di Alkitab dia disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan dia bukan Allah orang mati. Artinya sekalipun dia sudah meninggal, dia tetap hidup di surga dan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Dan kemudian keturunannya ada Yakub itu memiliki 12 anak, salah satu Yusuf. Dan Yusuf menjadi pimpinan di Mesir. Dan setelah Yusuf bertahta di sana, dia mengajak saudara-saudaranya dan anaknya untuk tinggal di Mesir. Nah, kemudian Yusuf memberi kesempatan mereka hidup, tinggal di sana sampai 400 tahun lebih. Ya. Dan ini kemudian menimbulkan kesempatan bagi orang Mesir untuk menjajah, menindas. Lalu Tuhan gerakkan Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Musa menuntun mereka ke Kanaan dan yang dikader adalah Yosua. Nah saudara, ketika mereka di Kanaan, orang-orang Israel mulai pikir, loh kita ini kok beda ya dengan kerajaan lain? Di kerajaan lain tuh ada rajanya, ada mahkotanya, ada istananya, ada permaisurinya, ada tentara. Kita kok nggak ada? Kita aneh banget. Lalu mereka mengusulkan kepada Samuel, kita harus punya raja. Nah, sepertinya mereka usul itu wajar-wajar. Tapi bagi Tuhan, ini menolak fakta bahwa Allah adalah raja mereka. Mereka menolak aku Samuel, bukan menolak kamu. Saul menjadi raja pertama. Gantinya adalah Daud. Dan kemudian setelah Daud, ada Salomo. Nah, saudara, kita sudah tahu tentang Salomo, memiliki 700 gundik, 300 istri. Aduh, mengerikan ya, itu bagaimana mengurusnya. Kalau setiap istri itu perlu ruang sendiri, rumah sendiri, perlu kuil sendiri. Anda bisa bayangkan pengeluaran begitu banyak, begitu boros. Dan kemudian kuil-kuil itu harus dijaga dengan orang dan sebagainya. Ini pemborosan besar. Dan sehingga cara mendapat uangnya dari mana? Menarik pajak dari rakyat. Jadi rakyat merasa kesulitan, merasa berat sekali. Itu sebabnya ketika Salomo meninggal, rakyat mengusulkan, kurangi pajak. Aduh, gara-gara ayahmu kami menderita. Pajak dinaikkan, kami merasa kesulitan. Rehabeam anak Salomo mengatakan, tidak. Dia terlanjur biasa hidup mewah, bagaimana mungkin dikurangi? Lalu dia mengatakan, pinggang ayahku cuma sekecil kelingkingku. Artinya aku akan lebih besar dari ayahku. Pajak dinaikkan. Wah, protes. Timbullah perpecahan. Ya, jadi sekitar tahun 931, yang Yerobeam, pemimpin perontak ini, memisahkan diri. Jadi kerajaan dulu satu dipisah. Dia di utara, 10 suku bergabung bersama dia. Anak Salomo sendiri adalah Rehabeam. Nah, saudara, menjadi 2 kerajaan yang terpisah. Nah, saudara, singkat cerita, tahun 722 diserang kerajaan Asyur. Nanti saya jelaskan ya. Kadang-kadang kita awam Asyur itu yang bagaimana. Nah, ini adalah Asyur ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, Asyur itu meliputi, ada sungai Efrat, sungai Tigris, dan itu adalah daerah Irak sekarang. Sebelah kanannya Iran. Asyur kerajaan yang luas sekali.
bahkan meliputi daerah Syria dan sebagainya ya. Nah, nanti kita akan menyentuh lebih banyak tentang kerajaan Asyur. Tahun 612 diserang oleh Raja Babel dan ini ditaklukkan. Nah, ini Babel. Kalau Anda ingin tahu ya, nah ini kerajaan Babel. Meliputi daerah yang lebih luas lagi ya. Lebih lebar, lebih luas, lebih hebat lagi. Nah, saudara-saudara, ini adalah kerajaan Babel. Kerajaan Babel setelah menaklukkan kerajaan Israel utara, kerajaan Yehuda di selatan, memboyong mereka semua tahun 606 ke Babel, gelombang kedua, gelombang ketiga. Dan kemudian kerajaan Persia menaklukkan Babel. Yang mana lagi Persia? Nah ini Persia. Lebih besar lagi. Jadi ini adalah fakta sejarah, ada kerajaan Asyur, ada kerajaan Babel, ada kerajaan Persia. Yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, saya mengajak Anda memperhatikan tentang Rehabiam. Karena ada kaitannya kuat dengan Hizkia. Ya. Nah, Rehabiam ini memiliki beberapa anak. Lalu salah satu anaknya adalah Abia. Abia punya anak Asa, Yosafat, Yehoram, Ahazia, Atalia, Yoas, Amazia, Azaria, Yotam, Ahaz. Baru setelah Ahaz, Hizkia. Nah, saudara, itu adalah tahun di mana dia memerintah. Di dalam kerajaan selatan itu banyak raja-raja yang jahat. Salah satu yang paling jahat ya Ahaz ini. Nah, saudara, inilah raja dan beberapa raja lainnya yang menggiring orang-orang Israel, orang-orang Yehuda. Di Israel ada lagi raja lain yang juga menggiring mereka untuk menyembah berhala. Nah, saudara, ini lokasinya, ya. Rehabiam di situ, Hizkia di sana. Nah, siapakah nabi yang sejaman dengan Hizkia? Yesaya. Nah, sekarang supaya kita tahu kerajaan Israel itu yang mana, kerajaan Yehuda itu yang mana. Nah, ini, ya. Ini adalah kerajaan Israel Yehuda yang dulu suatu kesatuan, tapi kemudian setelah terpisah, ini adalah kerajaan Juda, ya. Di sampingnya ada Filistin. Nah, Bapak Ibu, sekarang setelah kita tahu gambaran keseluruhannya, mari kita lihat situasinya. Ini adalah kerajaan Asyur, saudara, ya. Nah, saudara, Anda bisa bayangkan kerajaan yang besar waktu itu siapa? Ini, kerajaan Mesir. Kerajaan besar lainnya, kerajaan Asyur. Yehuda di mana? Sekecil ini. Jadi saudara bisa bayangkan pada waktu itu kerajaan-kerajaan kecil supaya tidak diserang Mesir atau tidak serang Asyur, mereka perlu berkoalisi satu sama lain. Jadi mereka pertimbangkan bagaimana. Tapi sebelum koalisi, mereka mulai pikir, kerajaan yang besar Mesir, kerajaan yang besar Asyur. Kenapa mereka besar? Oh, mereka punya dewa. Mesir punya berapa dewa? Banyak dewa. Dewa tanaman ada dewanya. Dewa air ada dewanya. Dewa binatang ada dewanya. Dewa matahari, dewa Ra. Dewa kehidupan. Begitu banyak dewa. Jangan-jangan mereka menjadi kerajaan yang hebat karena banyak dewa. Kita tidak punya dewa. Bagaimana ini? Wah, jadi mereka mulai mengimpor dewa untuk menjadi sembahan mereka. Siapa tahu dengan kekuatan dewa-dewa tersebut, mereka bisa menjadi kerajaan yang besar juga. Nah, saudara, dengan pengaruh kerajaan Mesir, dengan pengaruh kerajaan Asyur, mereka terpikir apa? Dewa, para dewa-dewa dari kerajaan-kerajaan besar ini, mari kita impor, kita taruh di sini, kita sembah, supaya kita memiliki kekuatan dan menjadi kerajaan yang besar. Nah, saudara, tentu saja orang-orang saleh tidak akan mau. Tapi jikalau orang-orang jahat, yang dipengaruhi pikiran buruk ini, mulai 1, 2, 3, 10, 20, 100, 1000, 2000 jutaan. Bagaimana? Mereka bisa punya suara besar, mari kita bangun kuil-kuil. Apalagi kemudian raja juga pikir, jangan-jangan juga demikian. Maka terjadilah penyembahan berhala di kerajaan Israel. Terjadilah penyembahan berhala di kerajaan Yehuda. Mengerikan. Tidak bisa kita bayangkan mereka jatuh di dalam kengerian yang begitu parah. Jadi secara nalar, secara rasional kita mengatakan dewa kan tidak punya mulut, punya hidung, atau punya mulut, punya hidung, tapi nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara, nggak bisa melihat. Kok mereka bisa memilih dewa dan menyembah?
Saudara, kita tahu manusia adalah makhluk yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan di dalam kejatuhan dalam dosa itu, mereka kadang-kadang tidak menyadari kekeliruan atau kesalahannya. Sehingga mereka memilih untuk mengambil keputusan yang keliru pun mereka tidak sadar. Bahkan Alkitab mengatakan, jalan disangka lurus, jalan disangka baik, jalan disangka lancar, ujungnya menuju maut. Manusia begitu naif. Sehingga berhala pun mereka menjadikan pimpinan atau menjadi ilah mereka. Saudara-saudara, perhatikan di dalam ayat 13a pasal 17. Sana dikatakan, Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu. Tuhan menilai, Tuhan mengevaluasi, Tuhan berpendapat jalan-jalanmu jahat. Berbaliklah, bertobatlah, kembalilah. Mereka tidak mau dengar. Nah, saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, Daud itu seorang raja. Hebat sekali. Kalau diamati, dia pemimpin politik, pemimpin militer, tapi juga sekaligus adalah perintis bait Allah. Meskipun yang bangun Salomo, artinya dia juga pemimpin rohani. Nah, ini kemudian juga terjadi pada Salomo. Sehingga raja-raja kemudian adalah pikir, kayaknya kalau menjadi kuat, harus menjadi pemimpin politik sekaligus pemimpin rohani. Jadi ketika Yerobeam di utara, tidak punya kesempatan akses ke bait Allah, bagaimana? Saya pemimpin politik. Bagaimana saya bisa menjadi pemimpin rohani? Bangun kuil-kuil. Toh kuil-kuil nanti punya dewa dan kita lebih kuat. Jadi saudara-saudara, inilah cikal bakal yang merusak, ditiru kerajaan selatan, menjadi kerusakan yang tidak bisa kita bayangkan. Jadi saudara-saudara, hidup di masa itu, jikalau kita sudah terlanjur, terjerumus, menjadi sulit sekali untuk menyadari. Ketemu orang menyembah berhala, ketemu suku lain menyembah berhala, ketemu kelompok lain menyembah berhala. Anak kecil dibesarkan dalam lingkungan itu. Lama-lama menjadi budaya yang dianggap wajar. Dianggap lumrah. Nah, saudara, kalau sudah dianggap lumrah, dianggap wajar, ya saya dari kecil juga dibesarkan begitu misalnya kita mengatakan. Maka kita akan mengatakan, inilah apa adanya saya menyembah berhala. Dari mana bisa mulai? Untuk memperbarui, merombak, mengganti, menyingkirkan. Tidak bisa tidak. Harus ada pengertian di dalam pikiran orang, ini salah. Dan tidak bisa tidak, itu adalah firman Tuhan. Nah, saudara, kalau firman Tuhan juga mereka tidak punya tertulis bagaimana? Itulah peran nabi. Jadi saudara, kadang-kadang mereka jengkel sekali pada nabi-nabi ini. Diutus Tuhan, bicara melawan arus pada masyarakat, menyembah berhala dianggap kenormalan. Nah, kalau mereka jengkel, marah pada nabi, mereka akan lukai, mereka aniaya, mereka sakiti, atau mereka bunuh. Bukan karena mereka melakukan yang salah, tapi karena mereka melakukan, menyampaikan yang menyinggung perasaan mereka, yang justru perasaan mereka yang salah. Nah, saudara, salah satu orang yang kemudian menyadari firman Tuhan ini siapa? Hizkia. Sehingga begitu dia menjadi raja. Wah, dia mencoba untuk bagaimana menciptakan pengaruh dan membuat situasi yang berbeda. Nah, saudara bisa bayangkan kalau dia seorang diri mau merombak. Betapa sulitnya, betapa beratnya. Apalagi kalau kemudian orang-orang sudah lama dari kecil, dari sampai besar sudah menyembah berhala. Mereka akan protes. Janganlah, ini sudah menjadi tradisi bangsa kita. Ini sudah menjadi kebiasaan bangsa kita. Jangan diubah-ubah. Maka ada kelompok-kelompok yang menentang. Apalagi kalau kemudian bangsa lain yang merasa dewanya sudah diakui di Israel atau di Yehuda mau diganti. Mereka bisa kirim proksi atau agen-agennya. Dibayar. Kamu meskipun orang Israel atau orang Yehuda, pengaruhi masyarakatmu, pengaruhi rajamu untuk tetap menyembah berhala. Saya pernah ikut di Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Di dekat kantor presiden ya, ada di seberangnya. Nah, saudara, ternyata baru saya tahu. Ada orang-orang di kalangan tertentu itu adalah, meskipun kita pikir adalah orang pemerintahan yang baik, orang politik baik, mereka agen-agen dari negara lain.
agen-agen dari negara lain yang membayar mereka entah di lembaga tinggi atau lembaga tertinggi supaya mengusulkan hal-hal yang kelihatannya baik tetapi sebenarnya merugikan bangsa Indonesia. Tapi mereka menyamar sebagai orang-orang dari lembaga tinggi. Orang Indonesia asli tapi dapat bayaran dari luar negeri. Itu yang disebut proksi. Nah, saudara-saudara, agen-agen semacam ini, kalau ada perdebatan di DPR misalnya, mereka akan ngotot. Ini keputusan yang baik. Keputusan misalnya mempertahankan Petral atau mempertahankan, sudahlah biarlah itu Freeport itu jadi milik Areka. Kalau kita coba-coba Freeport ambil alih, nanti Amerika marah. Kita akan didongkal oleh CIA. Wah, kalau pemerintah nggak kuat hati, wah ya deh, kita nggak usah udik-udik Freeport. Nah, ada orang-orang yang demikian membela kepentingan luar negeri. Nah, bayangkan kemudian Hizkia pada waktu dia harus merombak. Orang-orang semacam ini ada di sekitarnya. Dia harus berjuang keras. Bagaimana nih bisa kemudian menjadi sesuatu yang dibuang, disingkirkan, lalu menjadi suatu yang diperbarui. Nah, saudara, Hizkia berjuang untuk membereskan yang salah. Kita juga harus memikirkan bagaimana berhala-berhala dalam hidup kita. Harus kita hadapi, kita sadari, lalu kita singkirkan. Pak, saya tidak pernah punya berhala di rumah, apalagi patung kemudian perlu ditebang. Nah, saudara, di dalam satu komentar yang saya baca, berhala di zaman modern tidak selalu berupa patung, berupa fisik. Berhala itu apa? Berhala adalah sesuatu yang kita prioritaskan lebih daripada Allah sendiri. Itu berhala. Dan berhala itu tidak selalu berbentuk waktu. Bisa berbentuk yang lain. Misalnya apa? Misalnya adalah materi. Misalnya adalah kesenangan. Misalnya adalah penghormatan. Kenyamanan. Juga konsep-konsep yang ada di pikiran kita. Itu juga bisa menjadi berhala. Konsep yang salah. Kemarin saya melatih penginjilan di suatu gereja di Jakarta Barat. Lalu muncullah beberapa remaja, bukan remaja, mungkin pemudi ya. Pemuda dan pemudi umur 20-an ke atas. Bertanya, mereka mengajukan pertanyaan. Saya tidak menduga mereka masih kuliah dan baru lulus. Sudah punya pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Salah satu pertanyaannya adalah, Pak, saya mencoba bincang-bincang dengan teman saya. Dan teman saya itu mengatakan berbagai macam tentang pendapat saya. Ada yang mengatakan, kamu percayalah ada. Begini loh, saya kasih tahu ya. Allah ada itu sebenarnya cuma konsep saja, asumsi saja. Untuk menopang hidup kita, ya kalau ada apa-apa kita mengadu pada Allah. Artinya secara penampakan mereka itu percaya Allah. Tetapi sebenarnya Allah buat mereka adalah konsep saja, asumsi aja. Yang tidak perlu ada real, mungkin saja memang tidak ada. Yang penting kita, ya kalau Allah ada, bolehlah. Jadi, asumsi Allah ada, mungkin kamu perlukan untuk menopang hidupmu ya, supaya kalau ada apa-apa bisa mengadu pada Allah. Lalu, Pak, saya jadi pikir, iya ya. Jangan-jangan Allah tidak ada. Bagaimana Pak menghadapi hal ini? Nah, saudara-saudara, teman-temannya itu kalau tanya, kamu percaya ada? Percaya, tapi diam-diam konsepnya, ya supaya kalau ada apa-apa bisa mengadu Allah. Berarti yang menjadi prioritas dia bukan Allah, tetapi konsep tentang Allah, dan konsep itu pun keliru. Lalu dengan singkat saya jelaskan pada dia bagaimana menjelaskan keberadaan Allah. Saya katakan, coba kamu ingat tahun berapa ini? 2024. Ini dihitung dari kelahiran Kristus. Kenapa dihitung dari kelahiran Kristus? Karena Kristus yang mati dan bangkit. Waktu itu berdampak besar untuk Kaisar Roma sampai Kaisar Roma sendiri menjadi orang Kristen. Kaisar Roma menetapkan kelahiran Kristus sebagai permulaan tahun kalender tahun Masehi. Baru dia sadar. Kristus sendiri mati dan bangkit menyatakan dia adalah Allah. Allah itu ada. Yesus juga menyatakan Allah ada, dia sendiri adalah Allah. Maka fakta Allah ada bukan asumsi. Fakta Allah ada adalah koreksi terhadap asumsi bahwa Allah sekedar konsep. Oh, baru dia sadar. Dia sudah percaya Allah ada, digoyah oleh orang,
Allah itu sekedar asumsi. Fakta Allah adalah koreksi bagi asumsi yang mengatakan Allah sekedar konsep. Baru dia sadar. Orang lain sedang berusaha menggeser dia ke arah yang keliru secara halus. Nah saudara, berhala-berhala bisa merupakan konsep. Dan konsep-konsep ini kadang-kadang kalau tidak konfrontasi, tidak sadar. Itu konsep yang salah. Tapi sepanjang hidup, ya bolehlah Allah ada. Tapi diam-diam, ya kalau ada apa-apa ya ngadu Allah. Tapi tidak peduli Allah itu akan seperti apa. Nah saudara, ada orang yang memiliki berhala berbentuk apa? Positive thinking. Di Jerman ada seorang kuliah. Dia tidak peduli agama tidak apa. Yang penting positive thinking. Aku pasti bisa. Dia lulus master ekonomi. Lalu dengan keyakinannya aku bisa. Dia belajar di master manajemen. Lalu master manajemen lulus juga. Waktu itu komputer masih langka tahun 80-an. Aku pasti bisa belajar komputer. Dia yang penting mengandalkan aku pasti bisa. Komputer waktu itu masih baru. Mengalami kesulitan, gampang. Aku pasti bisa. Setelah belajar keras, masih sulit. Aku pasti bisa. Belajar lagi, masih sulit. Aku pasti bisa. Belajar lagi, tetap tidak bisa. Mentok, shock dia. Kok akhirnya tidak bisa? Padahal ini andalanku selama ini. Baru dia sadar. Ilah yang berupa aku pasti bisa. Itu tidak maha kuasa. Dia shock, hampir gila. Kemudian dia shock, tidak berhasil menjadi master komputer. Dia balik Indonesia. Dia menyepikan diri. Shock, ternyata yang dia percaya gagal mengantar dia menjadi master komputer. Saudara, hati-hati dengan ilah, yang hati-hati dengan berhala semacam ini. Karena kalau tidak sadar, ini membuat kita memprioritaskan itu. Kita tunduk pada keilahian yang kita pikir betul-betul asli. Lalu kita sedang diarahkan pada cara yang keliru. Nah saudara, mari kita koreksi. Di dalam hidup kita ada ilah apa? Ada seorang remaja, dia tidak sadar ilahnya. Kalau saya katakan, kamu ngapain aja? Ya, main game. Kan tidak berdosa. Saya tidak melukai orang lain, tidak menyakiti orang lain. Nah, tidak berdosa. Asetmu adalah kesehatanmu. Asetmu adalah waktumu. Asetmu adalah uangmu. Asetmu adalah talentamu. Jikalau kamu memboroskan sesuatu aset, padahal harusnya bertanggungjawabkan pada Tuhan, kamu berdosa. Dan kalau tidak koreksi semacam ini, dia akan menggunakan waktu untuk game berlebihan, sampai tidak peduli ada pelayanan yang dia bisa lakukan, ada buku yang dia bisa baca, ada orang perlu kasihi, ada orang perlu didoakan. Sepertinya tidak berdosa. Tetapi kalau dia menghabiskan waktu terlalu banyak di situ, digiring oleh ilahnya, dia menghabiskan waktu yang mestinya bisa digunakan untuk hal-hal yang bernilai, bahkan bernilai kekal. Mari kita sadari, ilah di dalam pikiranku, dalam hidupku apa? Kalau tidak, kita sedang dijebak oleh ilah-ilah itu. Nah, Hizkia menyadari ada ilah. Dan di zaman dia, ilah berupa patung-patung berhala harus disingkirkan. Saudara, inilah fakta pertama apa yang dikerjakan oleh Hizkia. Mari kita lihat yang kedua. Mari kita membaca ayat 5 dan 6 bersama. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Nah, di dalam perjanjian terjemahan baru, ayat 6 ini diterjemahkan semacam ini. Berpaut kepada Tuhan, tidak berpaling dari Tuhan, melainkan berpegang pada perintah-perintah yang telah disampaikannya kepada Musa. Nah, yang kedua, ini yang dikerjakan Hizkia. Hizkia memegang perintah Tuhan. Bukan hanya menyingkirkan pemujaan berhala, dia memegang perintah Tuhan. Nah saudara, di dalam ayat 13b pasal 17 dikutip semacam ini. Tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi.
Nah, mungkin Hizkia ini bergaul dengan Yesaya atau dipimpin oleh Yesaya sehingga dia mengerti, oh ini maksud Tuhan. Sehebat-hebatnya dewa, Allahku lebih hebat. Saudara, kalau perhatikan ini kontras karakter dalam kitab Yeremia. Sehebat-hebatnya berhala, dia buatan manusia. Allahku pencipta manusia, pencipta alam semesta. Mungkin dia mulai merenung. Berhala terbuat dari kayu, Allahku hidup. Tidak berharga kalau berhala, tapi Allahku agung. Anda bisa melihat sendiri. Berhala itu powerless, dan kalau Allahku maha kuasa. Nah, hal semacam ini direnungkan oleh Hizkia di dalam belajar tentang apa yang seharusnya dia mengerti. Nah, kita sendiri menjadi misteri. Kenapa Hizkia yang ditunjuk? Kenapa bukan raja-raja sebelum atau sesudahnya? Kita tidak tahu. Tetapi Hizkia menjadi satu raja yang menyadari harus ada perubahan. Nah, saudara, ketika dia memilih berpihak pada Tuhan, yang mungkin sebelumnya dia mengalami konfrontasi dan kesulitan, apa yang bisa meyakinkan orang-orang di masyarakat Yehuda bahwa pilihannya benar? Apa yang bisa membuktikan? Tuhan yang membuktikan. Ini yang terjadi. Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia bahkan memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Anda bisa bayangkan, tidak koalisi dengan Mesir, bahkan memberontak kepada Raja Asyur. Padahal Raja Asyur kan hebat sekali. Raja Asyur punya dewa. Dan di masa itu saudara-saudara ada anggapan. Barang siapa kerajaan bisa menaklukkan kerajaan lain, berarti dewa kerajaan itu lebih hebat. Sudah nyata kerajaan Asyur lebih luas. Ya pastilah dewanya lebih hebat. Nah, persepsi itu dibangun oleh kerajaan Asyur, juga oleh kerajaan yang besar-besar lainnya untuk membanggakan dewa mereka. Dan raja-raja di kerajaan yang membanggakan dewa itu menganggap diri wakil dari dewa untuk melestarikan kehebatan dewa tersebut. Nah, kerajaan Yuda masih secuil. Tapi kerajaan Yuda berani berkonfrontasi dengan Asyur yang merupakan kerajaan penyembah dewa. Nah, saudara, Anda bisa bayangkan confident itu dari mana? Confident itu hanya muncul jika seorang betul-betul yakin Allahku memang jauh lebih hebat daripada para dewa. Kalau begitu apakah Hizkia seorang hebat, pemimpin yang hebat sehingga bisa mengalahkan orang-orang lain? Jawabannya juga tidak. Allah adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau apa yang menjadi karya dia diambil alih oleh manusia. Maka di firman Tuhan dikatakan Tuhan menyertai. Yang menyebabkan menang itu Tuhan. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Puji Tuhan. Hizkia memilih yang tepat sehingga dia mendapat penyertaan Tuhan, mendapat pertolongan Tuhan, mendapat perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, ilah-ilah yang kita miliki, yang kita prioritaskan, dan ilah-ilah itu kadang-kadang tidak sadari, perlu mengalami koreksi, pembenahan, pembaruan dengan mendengar firman Tuhan semacam ini. Kita mulai waspada. Adakah di dalam hidupku yang sedang kutamakan? Misalnya kekuasaan, posisi, materi, birahi, selebrasi yang penting terkenal, sensasi yang penting merasakan hal baru, atau hal-hal lainnya membuat kita terjebak dan mengilahkan itu. Dan ketika kita kembali kepada Allah yang sejati, Tuhan berkenan. Karena memang dia harusnya di posisi yang tertinggi, posisi paling berotoritas, posisi yang paling dihargai. Nah, saudara, bagaimana dengan mereka yang berpihak pada dewa-dewa mereka? Kerajaan Israel Utara tidak mau mengikuti jejak Hizkia. Mungkin perlawanan terlalu kuat, mungkin situasi terlalu menjebak, mereka tetap menyembah dewa. Dan ayat 9 mengatakan, dalam tahun keempat, zaman Raja Hizkia, itulah tahun ke-7 zaman Hosea bin Elah,
Raja Israel. Majulah Zalmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Samaria ini terletak di kerajaan Israel, di utara, Yehuda di selatan. Dikepung oleh Raja Asyur. Apa hak orang Israel yang menyembah dewa? Mohon kekuatan Allah untuk melindungi mereka. Tidak ada. Mereka terlanjur terpisah dari Tuhan, terlanjur berjarak dari Tuhan. Saat kesulitan datang, mereka gemetar. Mereka tidak tahu bagaimana harus berseru kepada Tuhan. Ayat 10. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Samaria takluk. Israel takluk. Yehuda sekarang kerajaan yang tidak ada lagi mitra, yaitu kerajaan Israel yang saudara-saudara. Sekarang harus berjuang sendiri. Ayat 11, Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan dan di kota-kota orang Madai. Nah, itu nama-nama yang kita tidak ingat, tidak tahu ya. Kalau gitu kita pikir, wah Pak, ya tentu saja Israel kalah, diserang Raja Asyur. Raja Asyur kerajaannya hebat, kerajaannya memiliki tentara yang banyak, mereka punya armada yang luas. Apakah karena mereka memiliki kerajaan yang luas, tentara yang hebat, mereka bisa mengalahkan Israel? Jawabannya, tidak, saudara-saudara. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda itu tidak mungkin dikalahkan kerajaan lain jikalau mereka tidak bermusuhan dengan Allah menjadi penyembah berhala. Selama ini Tuhan mencegah kerajaan Asyur supaya tidak menyerang Israel, tidak menyerang Yehuda. Itu kebaikan Tuhan. Orang Israel, orang Yehuda jikalau tidak sadar hal ini, memang kami kuat, memang mereka takut pada kami. Itu karena Tuhan mencegah. Terus menerus menyembah berhala. Tuhan sudah peringatkan dengan nabi-nabi. Mereka terus menyembah berhala. Sampai ketika waktu kesabaran Tuhan habis, yang terjadi adalah Tuhan izinkan Asyur menyerang. Bukan karena Asyur kuat. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan melanggar perjanjiannya. Yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Hati-hati jikalau kita punya ilah dan mendapat peringatan semacam dari firman Tuhan. Mari kita sadar. Mulai jauhi ilah-ilah itu. Mulai perbaiki diri. Jangan kita sembarangan mengabaikan peringatan. Mari kita lihat gambar ini. Saudara, Hizkia itu di tahun kira-kira tahun 700, kira-kira sejaman dengan kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur menyerang utara dan Hizkia bersyukur. Karena dia sudah merasakan reformasi, Tuhan berkenan, Tuhan melindungi kerajaan Hizkia. Siapa yang sejaman dengan Hizkia? Yesaya. Kemudian ada Nabi Daniel, Yunus. Nah sekarang kerajaan Asyur setelah menyerang Israel menghancurkan. Tuhan pun masih iba pada Asyur. Utus Yunus ke kerajaan Asyur. Nah sudah tahu ini. Yunus mana mau? Ini kerajaannya menghancurkan Israel. Mana mau saya? Dia menghindar. Kita sudah tahu cerita itu. Yunus akhirnya terpaksa ke Niniwe. Dan dia berkhotbah. Mereka bertobat saudara-saudara. Tetapi sayang tidak ada follow up dan pembinaan lanjut. Mereka menjadi liar lagi dan menjadi sombong. Dan mereka pongah. Waktu mengalahkan Israel, mereka sudah bertobat, sekarang pongah lagi. Saudara tahu kalimat yang diucapkan? Ini. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Wah, mereka sombong sekali. Rajanya menjadi pongah. Mereka tidak sadar mereka bisa mengalahkan Israel karena Tuhan izinkan. Sekarang mereka menghina Allah yang mengizinkan mereka mendapatkan Israel. Tuhan marah. Nah saudara, ketika Tuhan marah, Tuhan akan menghabiskan mereka. Nah saudara, terjadi peristiwa
Ya, setelah zaman Hizkia berlalu terjadi serangan. Ini adalah Asyur, dan seperti yang kita dengar tadi, Tuhan marah, Tuhan siapkan Al-Guju berikutnya, Babylon. Masih kerajaan kecil, tapi Babylon ini akan dipakai Tuhan untuk menghukum kerajaan Asyur yang pongah. Sehingga kelak kerajaan Babylon mengalahkan Asyur. Bagaimana kalau Babylon nanti sombong? Tuhan akan hukum lagi. Maka saudara, sombong itu berbahaya sekali. Mari kita menyadari hal ini menjadi suatu kewaspadaan. Tuhan mengingatkan kita. Saudara, hari ini kita belajar dari Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 12. Pertama, Hizkia menyingkirkan pemujaan berhala. Di dalam hidup kita ada berhala, konsep atau filsafat atau asumsi atau anggapan atau kebiasaan atau kecenderungan diri untuk nyaman, kesenang. Tanpa kita sadari itu mendikte hidup kita. Bukan kita mendikte hal itu. Waspadalah. Yang kedua, Hizkia memegang perintah Tuhan. Jadi, dengarkan firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Ikuti cara Tuhan. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan akan menjadi bagian hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, inilah yang menjadi pelajaran dari Hizkia. Dua karya reformasi dari Hizkia yang menjadi panduan dalam hidup kita. Amin. Nah, sekarang saudara, tiba waktunya jikalau di antara kita ada yang ingin bertanya, saya akan mencoba menjawabnya ya. Silakan. Izin bertanya Pak Pendeta. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Yang luar biasa sehingga kita punya paradigma atau insight yang mengajarkan kita supaya kita tetap percaya atau berpaut kepada Tuhan. Sekalipun seakan-akan kadangkala kita merasa bahwa keberhasilan karena upaya dan kerja keras kita, namun itu semua karena kemurahan dan anugerah daripada Tuhan. Seperti halnya apa yang dialami oleh Raja Hizkia. Pertanyaan saya ada di 2 Raja-Raja 18 ayat 4, Pak. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Nah, pertanyaannya, kok Musa membuat ular tembaga gitu ya, yang harusnya yang kita tahu bahwa Musa ini adalah orang yang begitu luar biasa yang membawa Mesir keluar dari, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan justru dia juga memerintahkan supaya orang Israel tidak menyembah patung dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini dia justru membuat patung atau ular tembaga yang justru itu dimusnahkan oleh Nabi Hizkia. Mohon dijelaskan Pak, terima kasih. Baik. Bapak Ibu saudara sekalian, Musa sebenarnya tidak bermaksud membuat ular tembaga, ya. Tapi kemudian ketika bangsa Israel sakit, Tuhan memberikan inspirasi pada dia. Buatlah ular tembaga. Diletakkan satu tiang, kemudian mereka bisa memandang, lalu mereka sembuh. Ular tembaga ini nanti menjadi simbol dari Kristus, di mana orang yang percaya pada Kristus, mereka ditanggung hukumannya, dan barang siapa percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, mereka mendapatkan hidup yang baru. Nah, saudara, itu perlambang harusnya menjadi sesuatu kenangan atau ingatan saja. Nah, rupanya ketika itu dijaga dengan baik, orang lama-lama mensakralkan, membuat ritual khusus, kemudian, wah kalau perlu sujud dan sebagainya, seolah ini adalah Allah itu sendiri. Sehingga mereka kemudian, tanpa mereka sadari, mereka sedang memberhalakan ular tembaga itu. Jadi bukan hanya ular tembaga, tabut perjanjian dulu juga pernah diberhalakan.
Mereka tidak peduli pada Allah. Yang penting perang, bawa tabut perjanjian. Jadi mereka tidak lagi mengandalkan Allah, mengandalkan jimat ini. Jimat berbentuk tabut perjanjian. Nah, saudara, jikalau tidak disadari dan tidak ada yang mengkoreksi, mereka pikir yang mereka lakukan ini rohani, spiritual, baik. Apalagi tidak ada mengingatkan dan semua orang ikut-ikutan semacam itu. Nah, Hizkia mengamati, wah ini nggak beres ini. Mereka dengan sepenuh hati, segenap hati, mungkin dengan ritual-ritual itu seolah-olah inilah ilah. Asal kami menyembah, kami bisa selamat. Apalagi bertahun-tahun kami lakukan, ternyata Yehuda, kerajaan Yehuda tidak mengalami serangan musuh. Wah, mereka makin mantap lagi. Sudah melakukan ritual, menjadi kebiasaan bertahun-tahun, lalu si iblis memberikan ide. Nah, kalau kamu lakukan semacam ini, hidupmu aman-aman saja. Nah, saudara, hal semacam ini hanya bisa dipahami keliru jikalau ada orang yang memberitahu mereka bahwa ini keliru. Tapi kalaupun mereka paham keliru, tidak ada punya kekuatan untuk menyingkirkan, ya sama saja. Hizkia mendapatkan posisi sebagai raja dan melakukan pembenahan di kerajaan Yehuda. Demikian ya. Seperti halnya itu, sejumlah remaja pertama main game sebagai refreshing. Ya, refreshing. Lama-lama kalau ada stres, refreshing. Stresnya lebih besar, lebih refreshing lagi. Stres lebih besar, lama-lama jadi habit. Lama-lama ini menjadi sesuatu yang addiction. Lalu tanpa dia sadari, apapun asal ada kesempatan dia main itu. Padahal harusnya dia atur waktu dengan baik. Demikian. Silakan kalau ada pertanyaan berikutnya. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Izin melanjutkan apa yang di pertanyaan tadi. Kalau demikian, dapatkah kita samakan seperti tradisi-tradisi yang gereja sekarang lakukan, walaupun di Protestan jarang dilakukan, tapi kalau kita lihat dengan yang satu lagi Katolik kan sering tradisi-tradisi apa yang gereja itu yang alat-alat segala macam itu menjadi seakan-akan menjadi pemujaan yang dipakai, contoh tali salib yang kadang-kadang jadi seakan-akan jimat, yang menjadi dibawa kemana baru kadang-kadang patung-patung gitu. Dapat nggak disamakan itu sebenarnya sudah termasuk berhala kalau kita mengatakan demikian? Terima kasih Pak Pendeta. Iya. Bukan hanya Katolik ya, di dalam Kristen juga bisa terjadi. Ada orang suatu ketika ketahuan selalu pakai sabuk. Sabuknya tebal sekali. Nah, suatu saat dia sakit, sabuknya dibuka. Ada yang buka. Ternyata isinya ayat firman Tuhan Mazmur 90:91. Jadi ayat itu ditaruh sabuk sebagai jimat. Asalkan itu lengket di badannya, dia selamat. Nah, tanpa dia sadari, itu menjadi jimat dia. Dia bukan lagi bergantung pada Allah. Kalau nggak ada sabuk itu, wah gelisah, nggak ada pegangan. Padahal pegangannya harusnya bukan itu, tetapi Allah itu sendiri. Nah, itu pergeseran ini tanpa disadari. Ya, saya juga mengenal seorang ibu yang tinggal di daerah Kebayoran, seorang yang kaya sekali. Nah, selama dia dari remaja berkarier menjadi seorang bankir, dia tinggal di rumah itu. Sampai dia bisa pensiun umur 55, pensiun muda, dan ya setelah usia pensiun muda dia pergi kemana-mana. Dia pikir, dari muda aku tinggal di rumah itu. Punya karier yang baik, di bank swasta yang terkenal, dan saya punya gaji besar. Wah, rumah ini ngerejekeni. Dia mulai berasumsi yang memberi rezeki dia itu rumahnya dia. Maka dia tidak mau menjual rumahnya. Ya bukan masalah rumah harus dijual, tetapi dia menganggap kalau ada acara apapun, dia langsung bertanya, siapa nunggu rumahku? Rumah ini kalau nggak ada orang diam di dalamnya, menemani, wah nanti jangan-jangan rezekiku jadi hilang. Padahal yang buat dia punya rezeki itu bukan rumahnya. Tuhan yang memberi rumah itu. Nah itu kalau pergeseran itu nggak disadari, ketika ada orang mengingatkan, kamu sekarang di situ,
tinggal daerah yang sendiri, padahal di daerah lain ada yang lebih bagus. Ini bisa dijual miliaran, di tempat lain ratusan juta sudah pilih rumah beberapa biji, mungkin bisa dikontrakkan sebagainya, jadi bisnis gede. Oh, saya tidak mau jual. Ini ngerejekeni, ya. Bukan tidak mau jual karena nilainya kurang gede, nilainya sudah pasti gede. Karena itu ngerejekeni. Padahal kalau dia lagi ada masalah tuh, dia minta sanak sama milen datang pada dia mengunjungi. Tapi daerah Kebayoran tuh kadang-kadang macet. Sehingga dia sulit datangi. Kalau udah begitu dia marah. Kenapa kalian tidak berkunjung pada saya? Kenapa kalian tidak peduli pada saya? Nah, keluarganya itu sebagian besar tinggal di daerah yang sudah berkembang dan lebih bagus. Dan sebenarnya dia punya potensi bisnis. Tapi kalau dia diingatkan, tinggalkan rumahmu. Wah, dia marah sekali. Takaran emosinya kalau marah itu melebihi yang sewajarnya. Marah kan bisa, enggak laku di sini. Marah, seolah-olah tempat yang ngerjeka ini kok ditinggal. Ini, ya kalau dia mau gamblang, ini dewaku ini. Masa aku meninggalkan dewaku? Tapi tidak mungkin mengucapkan itu juga. Sehingga memang kita harus waspada terhadap kebiasaan-kebiasaan kita. Yang kita pikir menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Jikalau tidak, kita tidak dapat berkat. Nah, itu bisa berbahaya. Ya. Ya, kita kalau baca tongkat tembaga Musa, ular, kita kaget. Loh, ini ular tembaga. Kok didewakan atau berhala? Ngeri ya. Dan selama berapa raja tidak ada yang mengusik. Jadi dianggap, udahlah itu tradisi kita. Bagian dari tradisi. Apalagi itu dari Nabi Musa. Wah, siapa yang bisa mengotak-atik? Atas perintah Tuhan. Wah, siapa yang bisa mengotak-atik? Ya. Di suatu daerah saya pernah lihat, ya saya waktu kecil pernah ke daerah itu. Beberapa pohon yang gede-gede bagus gitu. Nah, ada orang ketika lihat pohon ini, wih, hebat sekali. Asik sekali. Lalu kemudian dia rasa nyaman situ, sering ke situ. Lama-lama, ini tempatku bernaung. Tempat berteduh, ya. Terus dia pengen pasang wangi-wangian, dia buat ada tempat kemenyan. Lama-lama, ini jangan-jangan memang ada yang nunggu. Ya, mulai pakai begini. Ya, lama-lama jadi ilah dia udah. Aduh. Jadi waktu saya ke sana, loh, sudah ada tempat pembakaran menyan atau apa. Dan orang kalau situ harus sakral sekali. Saya ingat dulu main-main situ aja, gablok-gablok pohon itu. Waktu datang ke sana ya nggak ada orang, ya tetap aja seperti dulu saja. Itu kan anggapan orang terhadap itu tempat sakral ya. Ya sayang sekali ya. Itulah kalau nggak ada firman Tuhan ya orang bisa tergiring kemana-kemana dan si yang tertawa pasti si jahat ya. Berhasil menggiring orang untuk menyimpang dari firman Tuhan. Ada lagi? Yang terakhir? Kalau ada? Baik. Tadi saya dipesan pertanyaan cukup 3 katanya. Terima kasih Pak Pendeta. Saya mau menanyakan dari ayat ke-13. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Kan kalau sebelumnya kan Raja Sanheribnya pada tahun ke-4-nya sudah merebut Israel. Kira-kira dosa ayat 14-nya kan Hizkia mengatakan dia sudah berdosa. Kira-kira dosa seperti apa sehingga Tuhan juga mengizinkan Yerusalem juga akhirnya bisa diserang, padahal hidup Raja Hizkia sebenarnya kan sudah mengikuti kehendak Tuhan gitu. Itu yang saya kira-kira tanyakan, dosa seperti apa yang sudah dilakukan Hizkia sehingga Tuhan mengizinkan Sanherib menyerang Yehuda. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tolong ada yang bisa baca ayat 14 sekali lagi? Ini kalau ada laptop saya bisa langsung akses Alkitab ya, kalau ini agak asing ini. Ya.
2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 18 ayat ayat 14. 14. Demikian firman Tuhan. Hizkia, Raja Yehuda, mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda, 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Ya, Hizkia di dalam hidupnya pernah mengalami kegoncangan ya. Tetapi ada beberapa kegoncangan yang dialami Hizkia. Salah satunya selain itu juga ketika dia sakit itu ada orang Babil yang memberikan salam. Semoga kamu lekas sembuh atau bagaimana. Wah, tiba-tiba dia merasa bangga sekali. Orang Babil memberi salam. Wah, saking senangnya dia tuntun orang itu melihat kekayaan Israel. Emas di bait Allah, harta yang hebat dan sebagainya. Karena dia pikir ini orang baik, memberi salam, kerajaan Babel juga baik. Dia tunjukkan saking gembiranya. Dia seolah-olah menunjukkan prestasi dari kerajaan semacam itu. Saudara yang terpikir orang Babel kira-kira mana? Wah, nanti kalau mau memperluas kerajaan Babel, ini salah satu harus dicaplok. Aduh, saudara. Jadi Hizkia bukan raja yang sempurna juga. Nah, di dalam kelemahannya dia juga mengalami masa-masa di mana dia merasa kaget, goncang menghadapi Asyur, menghadapi Babel, sehingga itu menjadi salah satu catatan negatif di dalam hidup Hizkia. Tapi persisnya apa nanti kalau pas membahas ayat-ayat itu akan lebih jelas lagi, ya. Jadi sekalipun Hizkia membuat reformasi yang begitu menggetarkan hati kita, tapi kita pahami bahwa ya di balik anugerah Tuhan ada kelemahan yang harus kita sadari sehingga kita juga tidak mendewakan Hizkia juga. Jadi demikian ya. Baik Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa.